buka baju semua, Mbah. Tapi Mbah kan laki-laki. Aku nggak mau. Harus. Ini syarat mutlak. Saya sudah obati ratusan perempuan begini. Ini bukan rukiah. Mbah mau macem-macem kan sama aku. Kamu ya, Mbah, dasar dukun cabul. Aku nggak mau. Aku mau pulang. Aku mau pulang aja. Lepasin, tolong Mas Ali, tolong, tolong. Mas, aku tuh capek banget dengerin omongan tetangga tiap hari. Tadi di pasar, Bu RT sama Bu Marni nanya, katanya Rani udah nikah berapa tahun ya? Kok perutnya masih rata aja? Udah minum jamu apa belum? Katanya nikah udah lama kok belum hamil-hamil. Sabar ya sayang. Orang-orang itu emang hobinya begitu. Biarin aja. Yang penting kita berdua sehat. Dokter juga udah bilang, secara medis kita normal kok. Nanti kalau udah waktunya, pasti Allah kasih momongan buat kita. Tapi bertahun-tahun kita nikah, Mas. Dari minum jamu, obat herbal, dan kita searching juga dari internet, sampai ke dokter spesialis di kota besar. Semua udah kita coba, tapi hasilnya nol besar. Aku muak, Mas. Muak banget dengerin orang-orang ngomongin aku terus tiap hari. Ran, jangan dengerin kata tetangga. Mereka ngomongnya gitu karena nggak ada kerjaan lain. Kita udah berusaha yang terbaik. Yang penting kan tiap malam kita gas terus. Kita harus banyak bersabar. Sabar, sabar, sabar mulu. Aku udah sabar bertahun-tahun, Mas. Tiap kali ada yang punya bayi di kampung ini, aku yang paling seneng dan langsung ngucapin selamat. Tapi dalam hati rasanya sakit banget. Aku pengen nyoba yang lain, Mas. Aku mau nyari orang pinter yang bisa bantu kita biar cepet dapet momongan. Enggak, Ran. Aku nggak setuju. Kita udah berobat ke dokter yang benar, yang ilmiah. Orang pintar itu entah apa yang mereka lakuin. Bisa jadi malah nggak sesuai agama kita. Lagian, kalau memang Allah belum kasih, ya kita terima dulu. Nanti pasti ada hikmahnya. Hikmah apa lagi sih, Mas? Aku udah gak tahan. Setiap hari diejek, digunjingin, kayak aku ini perempuan gak becus. Ya udah, kalau kamu gak mau nyariin, biar aku aja nyari sendiri. Rani, pagi-pagi udah belanja ya? Wah, rajin banget. Sayurnya buat dimakan berdua aja ya sama suami. Iya, Ran. Kemarin saya ketemu anaknya Bu RT yang baru nikah itu loh, si Maimunah. Baru 4 bulan nikah, perutnya udah kelihatan agak buncit. Katanya sih udah hamil. Wah, cepet banget ya rezekinya. Iya dong, anak orang mah gitu. Baru nikah bentar, langsung dikasih momongan. Lah, kalau yang udah nikah bertahun-tahun kok ya, masih rata aja perutnya. Padahal kan rumah tangga jadi lengkap kalau ada suara anak kecil, ya garan. Iya Bu, alhamdulillah. Kalau yang lain cepet dikasih kepercayaan. Kalau aku sih mungkin belum waktunya aja. Tapi kok lama banget ya? Udah berapa tahun nikahnya? 6 tahun? 7 tahun? Apa 10 tahun? Masa sih belum hamil-hamil juga? Mungkin belum waktunya aja, Bu. Tapi waktu kita cek ke dokter, hasilnya bagus semua kok. Dokter mah kadang gak ngerti masalah beginian. Banyak loh yang ke dokter bolak-balik gak berhasil. Pas ke orang pinter langsung hamil. Iya bener tuh. Kamu coba aja ke Mbak Bokir, Rani. Di desa sebelah itu loh, deket sungai. Saya dengar dari saudara saya, banyak banget yang berhasil hamil setelah diobati sama Mbah Bokir. Ada yang udah putus asa bertahun-tahun, abis diruqyah sama beliau, 2 bulan kemudian langsung positif loh.
Katanya sih ada gangguan gitu, tapi Mbah Bokir pinter loh ngatasinnya. Iya Ran, gak ada salahnya kan dicoba, biar kamu cepet-cepet punya anak. Mas, tadi pagi aku ke tukang sayur, ketemu sama Bu Oda sama Bu Marni lagi. Ya, mereka biasa ngeledek aku soal belum punya anak. Tapi kali ini mereka nyaranin aku sesuatu, Mas. Katanya banyak yang udah berhasil hamil setelah berobat ke Mbah Bokir di desa sebelah, Mas. Mbah Bokir, dari namanya aja udah meragukan. Lagian, aku kan udah bilang kemarin, aku nggak percaya sama yang begituan. Mas, aku tahu kamu ragu. Aku juga dulu ragu, Mas. Tapi kan ini tuh bentuk ikhtiar. Kita udah coba yang cara medis, dari jamu, doa, pokoknya semuanya udah kita coba. Nggak ada salahnya kan kita coba cara ini. Katanya Mbah Bokir ampuh banget, Mas. Banyak yang tadinya putus asa. Setelah kesana langsung dikasih momongan. Aku pengen nyoba juga, Mas, kayak gitu. Ran, ikhtiar yang benar itu yang sesuai syariat. Kita udah ke dokter, hasilnya normal. Berarti ini memang belum waktunya dari Allah. Kalau ke dukun atau orang pintar, takutnya malah menyimpang. Mas, aku udah gak tahan lagi. Tiap hari denger ejekan orang, pura-pura tersenyum, padahal hati aku tuh hancur. Ini bukan dukun biasa, Mas. Katanya Mbah Bokir ini pakainya ruqyah, doa-doa dari Al-Quran, bukan yang aneh-aneh. Ini kan bentuk ikhtiar kita juga, Mas. Aku ngerti kamu capek. Aku juga pengen kita punya anak. Tapi Ya udah, kalau kamu gak mau ikut, aku pergi aja sendirian besok. Aku udah yakin, aku gak peduli lagi. Pokoknya aku mau coba, daripada aku terus-terusannya di bahan gunjingan tetangga. Mbah, kami sudah nikah 7 tahun lebih, tapi belum dikaruniai anak. Ke dokter spesialis berkali-kali, katanya normal semua. Dan kami juga udah minum jamu, udah berdoa, udah sedekah, semuanya udah dicoba. Kata tetangga, banyak yang berhasil setelah diobati di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Saya lihat ini bukan penyakit biasa. Ada gangguan makhluk halus. Ini jin kafir yang mengikat rahim Mbak Rani. Sudah lama dia mengganggu, makanya rahimnya tertutup meskipun dokter bilang normal. Ini sering terjadi pada pasangan yang lama belum punya anak. Hah? Jin, Mbah? Astagfirullah. Bisa dari ain mata tetangga atau kiriman. Yang penting dibersihkan dengan ruqyah syariah yang benar. Ruqyah ya Mbah? Pakai ayat Al-Quran? Tentu saja Pak. Saya pakai ayat-ayat ruqyah dari surah Al-Fatihah, Al-Baqarah, sampai ayat kursi. Tapi untuk kasus seperti ini, gangguan dari rahim harus ritual khusus. Bu Rani harus dimandikan air ruqyah, dipijat titik-titik tertentu supaya jinnya keluar. Dan hubungan suami istri dilakukan di tempat ritual agar rahimnya dibuka langsung oleh suami. Ini cara agar jinnya pergi selamanya dan rahim siap menerima bayi. Jadi kami harus hubungan di sini, Mbah. Iya, dan ritualnya dilakukan malam ini juga di ruangan khusus ini. Tidak boleh ada orang lain sama sekali termasuk saya. Saya hanya membimbing dari luar, baca ruqyah terus-menerus. Kalau ada orang lain, jinnya malah marah dan gangguannya tambah kuat. Tunggu Mbah, berhubungan suami istri di sini. Ini kok aneh. Kita kan bisa ruqyah sendiri di rumah. Nggak bisa. Jin ini kuat. Harus di tempat yang sudah saya doakan bertahun-tahun. Saya harus baca ruqyah non-stop dari luar supaya jinnya keluar pas kalian melakukan hubungan itu. Ini seperti yang diajarkan ulama ruqyah, rahasia pengobatan.
Kalau nggak ikut syariat, jinnya balik lagi, malah bisa tambah parah. Mas, ini ikhtiar yang terakhir. Mbah bilang pakai ayat suci Al-Quran. Dan banyak yang udah berhasil. Kita sudah jauh-jauh ke sini. Aku percaya ini jalan dari Allah, Mas. Aku tahu kamu ragu, tapi tolong Mas demi aku. Ran, aku takut ini nggak benar. Tapi, baiklah, kami ikut syaratnya. Tapi Mbah janji, ini murni ruqyah dan nggak ada yang aneh. Tenang saja, nanti malam kita mulai ritualnya. Sekarang sudah waktunya kita mulai ritualnya. Jinnya sudah mulai gelisah. Kalau ditunda lagi, bisa tambah kuat pengaruhnya. Kami siap, Mbah. Apa yang harus kami lakukan dulu? Tunggu dulu, ada yang aneh. Saya baru saja lihat lagi. Gangguan ini tidak hanya pada rahimmu, Rani. Ternyata ada juga di rumah kalian. Jin ini punya teman yang menjaga sarangnya di sana. Kalau kita bersihkan di sini saja, nanti malam dia balik lagi ke rumah. Bisa-bisa malah bisa tambah marah. Pak Ali harus pulang sekarang juga ke rumah. Bakar menyan ruqyah yang sudah saya doakan ini. Kelilingi seluruh rumah sambil baca ayat kursi terus-menerus. Harus dilakukan malam ini juga, supaya sarangnya di sana ikut dibersihkan. Kalau tidak, ritual di sini sia-sia. Tunggu Mbah, pulang sekarang? Berarti Rani sendirian di sini sama Mbah. Maaf, saya nggak mau. Kami datang berdua, pulang juga berdua. Saya curiga dengan cara ini. Mas, Mbah kan sudah jelasin. Ini demi kebaikan kita. Ini bukan main-main. Jinnya sudah marah karena kita ganggu. Kalau kamu tidak bersihkan rumah sekarang, jin ini bisa balas dendam. Nanti Rani bisa kesurupan, bisa sakit, bahkan nyawanya terancam malam ini juga. Saya sudah puluhan tahun menangani kasus begini. Kalau ditunda, saya tidak bertanggung jawab kalau terjadi apa-apa pada istri Anda. Mas, aku takut. Mbah bilang nyawaku bisa bahaya. Udah sana Mas, pulang aja dulu. Bakar kemenyannya. Aku tunggu di sini. Aku nggak apa-apa kok di sini tanpa kamu. Nanti Mas jemput aku lagi kalau udah selesai ritual di sana. Mbah, kalau memang urgent, kenapa nggak bilang dari tadi? Kok baru sekarang? Pas ritual mau mulai. Kalau perlu bersihkan rumah, besok saja kita lakukan bareng. Saya nggak mau ninggalin istri saya sendirian di sini. Ini demi keselamatan istrimu. Jinnya sudah mulai bergerak. Saya rasakan getarannya di tubuhnya. Kalau kamu keras kepala, nanti menyesal seumur hidup. Banyak pasien saya yang istrinya sampai koma karena telat dibersihkan. Pulanglah sekarang. Bakar kemenyan itu keliling rumah 3 kali sambil baca surah Al-Ikhlas 100 kali. Mas, tolong denger Mbah. Aku nggak mau mati gara-gara jin ini. Pulang dulu sana. Aku aman kok sama Mbah di sini. Dia kan orang baik, Mas. Kamu hati-hati ya, Mas. Aku baik-baik aja kok di sini. Kamu nggak perlu khawatirin aku. Yang terpenting kita usahakan supaya kita cepat dapat momongan. Sekarang kita mulai ritualnya. Jinnya sudah mulai gelisah. Gak boleh ditunda lagi. Pertama, tubuhmu harus dibersihkan total. Jin ini menempel di rahim dan kulit. Harus dimandiin air ruqyah khusus. Sekarang lepaskan semua pakaianmu. Tidak boleh ada penghalang kain sama sekali. Hah? Buka baju semua, Mbah? Tapi Mbah kan laki-laki. Aku nggak mau. Aku nggak mau kalau harus seperti itu. Harus. Ini syarat mutlak. Saya sudah obati ratusan perempuan begini. Setelah dimandiin, rahimmu saya bersihkan langsung dengan ilmu ruqyah.
Saya yang buka pakai tangan yang sudah diberkahi. Lalu hubungan intim suami istri harus dilakukan dengan orang yang punya ilmu seperti saya, supaya jinnya lari ketakutan selamanya. Ini bukan rukiah. Mbah mau macem-macem kan sama aku. Kamu ya Mbah, dasar dukun cabul. Aku gak mau, aku mau pulang. Aku mau pulang aja. Kamu gak boleh pergi kemana-mana. Kita harus lakukan ritual sekarang juga. Lepasin, tolong Mas Ali, tolong, tolong. Lepasin istri gua, bajingan. Akan saya habisi kamu. Lalu istri kamu saya nikmati sepuasnya. Jangan bergerak. Lepaskan senjata itu sekarang juga. Ibu dan bapak baik-baik saja. Kami sudah lama memantau dukun cabul ini. Ada puluhan laporan pelecehan dan pemerkosaan dengan modus rukiah dari korban-korban sebelumnya. Malam ini kami pasang tim karena ada info ada pasangan baru yang datang. Alhamdulillah, terima kasih Pak Polisi. Kami hampir jadi korban berikutnya. Terima kasih karena sudah datang tepat waktu. Sekali lagi terima kasih Pak. Mbak Bokir alias Sukirno, kamu ditangkap atas tuduhan pemerkosaan berulang, penipuan, dan percobaan pembunuhan. Sekarang ikut kami ke kantor polisi. Saya adalah orang sakti. Hahaha. Orang sakti. Orang sakti. Orang sakti. Oi, udah malam berisik.